Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Halo, bagaimana kabar Anda pendengar dimanapun Anda menyimak siaran kami, ataupun Anda yang menyaksikan via YouTube streaming, karena siaran Persada FM di siang hari ini juga bisa Anda saksikan live streaming di YouTube dan Facebook di akun 102,2 Persada FM. Anda bisa ikut berpartisipasi pula nanti untuk bergabung bersama kami. Kami undang lewat telepon boleh di 02716381123 atau SMS di 08112553000. Atau juga Anda bisa komen pertanyaan di live chat baik YouTube maupun Facebook tentunya. Hadir hingga pukul 11 siang nanti kami gulirkan untuk Anda nutrisi keluarga. Penting artinya karena nutrisi tentunya hal yang sangat kita asupan yang mendukung untuk kesehatan tubuh kita dan kesehatan keluarga kita tentunya ya. Dan di nutrisi keluarga siang hari ini tentunya kita akan hadirkan narasumber kita. Beliau adalah Bapak Sulistyo STMSI selaku PLP Prodi Peternakan dan pegiat Halal Research Center dan Halal Research Center and Service ONS gitu ya. Kita sapa beliau sudah bersama kita melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sulistyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Ya, alhamdulillah. Kabar bagaimana pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat walafiat ya. Mohon izin di tengah kesibukan weekend, Pak Sulistyo. Kalau biasanya hari Sabtu gini ngajar atau emang libur, Pak? Libur, Pak. Tetapi saya punya kegiatan terutama ini menjelang Idul Kurban ini sama teman-teman roadshow, memberikan pelatihan edukasi sembelih halal begitu. Juga kadang lihat-lihat peternakan itu. Pelatihan sembelih halal ya? Ya. Ya ini digagas ataupun berawal dari sejak tahun berapa ini Pak ada ini? Jadi terkait dengan sembelih halal ini kan dulu tahun 2014 gitu kalau nggak salah itu kan. 2014. Ya itu kan sudah mulai tentang juru sembelih halal begitu dan saya sendiri kalau menyembelih itu ya. Bapak menyembelih juga? Ya saya menyembelih sapi itu sejak tahun 2002 Pak. Wah jagal ini ya. 2002 kemudian pernah juga 2018 itu diminta sertifikasi Julia itu apa gitu. Kemudian 2020 alhamdulillah saya bisa dapat pelatihan dan sekalian sertifikasi kompetensi juru sembelih halal begitu. Kemudian kami merintis sama teman-teman di Solo Raya begitu, Julia Solo Raya tahun 2020. Kemudian karena itu berasal dari berbagai daerah, ada yang saya sendiri dari Boyolali, ada yang dari Sragen, ada yang dari Karanganyar, Sukoharjo dan kota Surakarta sendiri. Kemudian 2021 kita mengembangkan di daerah masing-masing. Kota Solo berdiri ada DPD Kota Solo, saya di Kabupaten DPD Kabupaten Boyolali, juru sembelih Kabupaten Boyolali, ada Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, yang baru saja berdiri juga ada Sragen dan kita sudah punya gitu dan saya sendiri di Boyolali aktif sebagai pembina dituakan karena sebagai awal begitu untuk DPD juru sembelih halal Kabupaten Boyolali begitu Pak. Dan ini kami agenda juga untuk memasyarakatkan sembelihan halal begitu, karena selama ini masyarakat kan yang disembelih halal itu bagaimana? Jadi apa itu ya taunya pokoknya kalau disembelih putus selesai gitu. Padahal tidak cuma sampai di situ begitu Pak. Dan dampaknya itu kan kalau kita sembelihan kita tidak halal begitu kan bisa jadi barang hewan yang harusnya halal tadi menjadi haram untuk kita makan. Dan kalau
kita makan barang atau yang tidak halal tadi, yang haram tadi, itu kan jadi jadi api di dalam tubuh dan doa-doa kita juga tidak akan terkabulkan. Ya, Begitu kan? ya. Apa ini yang melatar belakangi hingga ada Halal Research Center and Service UNS ini? Kalau di Research Center UNS kebetulan kan perlu adanya edukasi ke masyarakat lebih luas, apalagi dalam undang-undang penerapan halal itu undang-undang tahun kemarin yang itu akan berlakukan secara efektif itu mulai Oktober 2024. Jadi semua produk pangan mulai Oktober 2024 itu harus tersertifikasi halal. Baik itu penjual soto, penjual makanan itu harus punya sertifikat semacam itu. Dan Halal Center UNS juga sudah giat melakukan pelatihan terhadap PPH, penyedia pendamping halal begitu, dan juga konsultasi terhadap UMKM yang akan melakukan sertifikasi halal begitu juga. Dan salah satu titiknya kan daging itu kan harus juga tersembelihnya halal, dan yang menyembelih juga harus punya sertifikat sembelih halal juga begitu, dan tentunya akan banyak runtutan ke sana. Gitu. Ya, karena kalau kita bicara sembelihan halal sebetulnya tidak hanya waktu Idul Kurban saja ya Pak ya. Betul, ya. Kesehariannya bagi UMKM ataupun pedagang yang kaitannya menjual sembelihan ini kan seyogianya ini ya Pak ya. Iya betul. Kemudian apa ini yang mungkin melatar belakangnya atau bagaimana ya dari pengamatan Bapak atau dari pihak UNS, penyembelihan dari masyarakat ini rata-rata kesalahannya bagaimana sih Pak ini? Jadi kalau penyembelihan yang halal itu banyak titik kritisnya begitu. Jadi ada salah satunya itu yang nyembelih. Yang menyembelih itu harus bagaimana ibadahnya, akidahnya begitu. Jadi tidak serta-merta pokoknya setiap orang bisa nyembelih gitu enggak. Personal yang harus nyembelih adalah seorang yang muslim taat tentunya, sehat jasmani dan rohani, juga punya keberanian, dan di situ ada patokan. Jadi dalam sertifikasi kompetensi, misal seorang juru sembelih itu benar-benar bisa dikatakan layak, itu biasanya ibadahnya seperti apa, sholatnya bagaimana, semacam itu. Kan ada juga yang kalau sholatnya tidak rutin, dari bolong-bolong, itu kan bisa jadi sembelihannya juga tidak halal karena personalnya tidak muslim yang taat, bisa jadi karena bisa kan batasnya antara sholat seorang yang muslim itu kan antara sholat dan tidaknya gitu. Ya, baik. Bagaimana dengan respon masyarakat ya dari edukasi sembelih halal ini, Pak? Respon masyarakat cukup baik. Dari tahun ke tahun kami melakukan edukasi, dan di masyarakat sudah ada perbaikan begitu dalam penyembelihan, terutama di Idul Kurban gitu. Jadi bagaimana memperlakukan hewan ternaknya itu sebelum disembelih biar tenang, tidak dengan cara yang kasar, yang teknik penyembelihan itu sendiri harusnya cukup antara 3 sampai 5 orang. Kalau dulu kan satu RT jadi satu ekor pegang atau ditindih satu RT warga, satu RT biar tidak bisa bergerak, dan justru itu menjadikan hasil yang sebenarnya yang tidak bagus sebenarnya, tapi dengan diperlakukan dengan baik, cukup dengan 3 sampai 5 orang, sapi bisa nyaman, tenang, nanti hasil dagingnya juga akan lebih bagus dan halal thayyiban tentunya begitu. Ya. Ada perhatian sedemikian ya dari UNS. Kemudian apakah di prodi peternakan UNS juga masuk dalam mata kuliah Bapak ini? Kalau di prodi peternakan, Fakultas Peternakan UNS belum masuk di prodi mata kuliah. Tapi tentang teknik penyembelihan pemotongan hewan itu sudah ada. Jadi ada praktek dan mahasiswa dibawa ke RPH untuk melihat proses penyembelihan seperti apa, dan nanti praktekkan di kampus itu teknik pemotongan seperti apa begitu. Dan ini di prodi D3 peternakan, budidaya ternak itu sudah 2
Ya, halo. Kebetulan bekerjasama dengan Agak terganggu begitu. sinyalnya ya. Bisa diulang sedikit Pak Sulistyo, agak terganggu suaranya ini. Eh, Kalau secara khusus itu tentang penyembelihan halal itu belum, tapi mahasiswa itu diajak ke RPH, diperlihatkan teknik-teknik penyembelihan, pemotongan, begitu Pak. Ya, ya, ya. Baik. Dipraktekkan di laboratorium itu biasanya teknik memotong ayam, memisahkan semacam itu. Ya. Dan untuk prodi D3 budidaya ternak sendiri sudah 2 tahun ini melakukan pelatihan vokasi juru sembelih halal dan sertifikasi sembelih halal itu untuk membekali mahasiswa alumni itu bisa untuk terjun langsung ke lapangan begitu, karena tuntutan di tahun 2024 itu karena secara pasti sudah dilakukan pemberlakuan Oktober itu semua pangan harus bersertifikat halal, itu akan cukup besar sekali masyarakat ke sana. Ya, ya, ya. Jangan sampai nanti terjadi banyak ya kalau kita mengamati di media sosial ketika penyembelihan hewan kurban sampai sapinya lari, sampai sapinya stres kemana-mana hingga nanti menjadikan hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang harus diperhatikan sebetulnya apa Pak agar tidak terjadi hal-hal seperti itu? Jadi yang harus diperhatikan yaitu perlakuan terhadap ternak itu sendiri, sapi perlakuan itu sendiri. Terhadap ternak ya. Ya, harusnya jadi gimana nih? dibikin senyaman mungkin begitu. Jadi ditempatkan di tempat yang teduh, terlindungi. Jadi terus tidak tertutup, dalam arti tidak banyak masyarakat atau anak-anak. Biasanya kan kalau ditonton diajak main rame-rame dan itu akan memberikan rasa stres pada anak itu sendiri. Sehingga harusnya ditempatkan di tempat yang sejuk, nyaman, dan jangan didekatkan kalau menyembelihnya agak banyak itu jangan didekatkan tempat penyembelihan. Tidak boleh melihatnya ya. Ya, melihat darah di situ bisa menyebabkan stres juga itu sapi itu sendiri, dan jadinya agak sulit dikendalikan, proses penerbangan yang tidak tepat, sehingga sebenarnya kalau dicermati Pak Hari, jadi dicermati sapi-sapi yang disembelih secara stres itu dagingnya itu akan lebih warna kehitaman. Ngaruh ya Pak ya? Dan rasanya akan lebih alot begitu daripada yang diperlakukan dengan baik, direbahkan dengan nyaman, potong dengan baik, dan darah yang dikeluarkan ini yang penting. Darah yang dikeluarkan itu secara maksimal gitu. Itu nanti dagingnya akan lebih higienis, lebih enak, empuk dan sebagainya. Misal kalau sapi kadang kan orang bangga mau nyembelih sapi itu ditindih banyak orang, sapinya tidak bergerak, itu bangga. Sebenarnya itu yang salah persepsi itu. Jadi begitu disembelih dipotong 3 saluran, dan itu harusnya dilepas biar ada gerakan meronta, gerakan jantung memompa darah keluar sebanyak mungkin, sehingga tidak banyak atau bahkan praktis tidak ada darah yang masih tersisa di dalam jaringan-jaringan daging, sehingga dagingnya itu bisa higienis, tidak mudah terkontaminasi mikrobia, karena darah itu sebagai sumber yang paling bagus untuk pertumbuhan mikrobia. Jadi dagingnya tidak mudah berbau, busuk dan sebagainya. Jadi harusnya seperti itu. Jadi, beri kesempatan meronta biar jantung ini memompa darah untuk lebih maksimal keluarnya ya. Ya, jadi bisa lebih maksimal. Jadi biarkan begitu selesai disembelih itu langsung dilepaskan aja pegangannya, tapi kaki masih terikat. Jadi ada gerakan-gerakan itu malah gerakan-gerakan yang bagus untuk membantu jantung memompa darah keluar sebanyak-banyaknya. Ya. Wah, baru tahu kalau ini ya. Jadi perlu kesempatan juga biar, karena ini agar ada dorongan dari dalam ya, jadi darah bisa keluar dengan maksimal begitu.
Kalau kaitannya dengan perubahan atau perobohan hewan nih Pak ya kan sekarang perkembangannya banyak sekali ya teknik-teknik yang untuk merobohkan agar tidak kasar, hewan juga nyaman. Sebetulnya ada berapa teknik Pak yang bisa dijalankan yang nyaman untuk hewan ini Pak? Kalau teknik perubahan itu ada secara umum itu ada dua. Metode Barley begitu dengan ditarik ke belakang nanti dengan tali yang Ditali itu ya tali itu dan ada yang rock squash itu yang di ke samping itu jadi semacam itu jadi bisa dengan dua teknik itu dan bisa dikembangkan mungkin karena jenis sapinya itu agak liar atau itu bisa biar lebih cepat itu dengan kuncian. Biasanya saya sendiri memakai kuncian kaki depan kiri saya ikat di ring begitu biar tidak banyak bergerak sehingga proses perubahannya lebih cepat dan nyaman begitu. Karena dengan perubahan yang cepat dan nyaman itu nanti juga akan mengurangi tingkat stres dari sapi itu sendiri. Ya, ini pentingnya kita mengedukasi ini Pak ya, mengedukasi ke masyarakat. Jadi kalau di kampung-kampung kita biasanya kan ditonton orang sekampung, udah gitu sapinya stres. Ini perjuangannya ini bagaimana ini dari WNS ini? Jadi ya kami memberikan penyuluhan ke masyarakat ke panitia kurban begitu dan saya sendiri di kampung memberi contoh begitu. Jadi begitu di tempat area penyembelihan dan penempatan hewan itu anak-anak dilarang ke situ. Jadi tapi anak-anak diperbolehkan di tempat pemotongan daging itu. Jadi di situ aja kalau lihat gitu. Tapi yang di tempat area pemotongan penyembelihan itu disendirikan. Iya. Steril dari anak. Penampungan ternak itu. Jadi steril dari anak-anak ya. Iya, disterilkan. Ya dari anak-anak. Karena kan biasanya untuk main-main diajak lari-lari dan anak-anak bermain di situ kan menjadi tingkat stres gitu. Ya, tapi ada bagusnya juga sih anak-anak biar tidak menyaksikan penyembelihannya. Mungkin dari sisi usia juga masih sebegitu. Ya ada banyak tentunya yang bisa diberikan edukasi kepada masyarakat termasuk itu tadi yang Pak Sulistyo sampaikan tadi. Begitu mungkin ya saking senengnya ya Pak ya, saking apanya untuk menyembelih hewan kurban sehingga ada banyak orang ditindih dan sebagainya itu ternyata malah berefek yang tidak baik untuk hewan kurbannya ya. Baik Pak Sulistyo, tentunya kita akan hadirkan kembali nutrisi keluarga. Kita tentunya akan. Bisa tambahkan Pak tadi. Silakan. Saya tambahkan. Tadi titik kritisnya tadi selain personal yang menyembelih itu juga pembacaan lafaz kalimat tasmiyah Bismillahirrahmanirrahim itu harus dibacakan oleh yang menyembelih dan tidak diwakilkan. Dan begitu selesai membaca kalimat tasmiyah tersebut, si penyembelih jagalnya itu harus segera secepat mungkin mengayunkan pisaunya untuk menyembelih bagian leher itu tadi. Jadi jangan sampai sudah membaca kalimat tasmiyah karena ada sapinya bergerak atau roncal itu yang bersangkutan bilang segera dipegangi yang kuat tetapi tidak mengulangi lagi dan itu menjadikan bacaan yang terakhir kan segera pegangi gitu jadi menjadikan sebenarnya tidak halal. Ini titik terusnya di situ kadang yang tidak dipahami orang-orang gitu. Pokoknya ayunkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim tidak segera disembelih tapi karena kaget itu ya pegang yang lain bicara yang lainnya. Nah ini berarti pastikan kondisi aman, kondisi siap baru bacaan tadi baru disembelih ya, dipastikan dulu kondisinya. Iya gitu. Baik Pak Sulistyo, wah ini penting artinya untuk edukasi ke masyarakat masih kalau orang Jawa bilang masih kopet ini ya waktunya menjelang Idul Kurban. Insyaallah semoga nanti menjadi edukasi yang bermanfaat. Kita akan hadirkan kembali Nutrisi Keluarga masih bersama kami tetap di Nutrisi Keluarga di Radio Persada FM. Alhamdulillah Anda masih bersama kami dalam Nutrisi Keluarga Persada FM. Bersama saya Ali Rahman dan kita masih bersama dengan Bapak Sulistyo STMSI, PLT Prodi Peternakan dan penggiat Halal Research Center
and Service UNS. Kaitannya dengan Halal Research Center ini bagaimana Pak Sulistyo ya? Sinergi ataupun dukungan dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta. Jadi Halal Center ini memberikan layanan konsultasi tentang sertifikasi halal begitu ke masyarakat luas, dan terkait dengan produk halalnya, juga terkait dengan penyembelihan secara halalnya begitu. Kemudian juga memberikan pendampingan sertifikasi halal yang saat ini sedang marak, itu pendampingan sertifikasi halal secara self-declare gitu, dan juga secara reguler melakukan penelitian terkait dengan produk-produk halal gitu. Jadi mulai dari ketelusuran bahan untuk produk halal itu seperti apa begitu, ini bahan ini dari mana, kemudian harga halal seperti apa begitu, melakukan penelitian semacam itu identitasnya. Juga gitu. Terkait dengan ekonomi syariah, dan tentunya ini sangat membantu MUI sendiri dalam hal mendorong masyarakat UMKM itu untuk melakukan sertifikasi halal gitu. Nah, secara praktis kan 2024 itu sudah diberlakukan dan tidak bisa ditawar lagi itu per Oktober 2024. Jadi UMKM yang memiliki produk pangan itu juga harus tersertifikasi gitu produknya. Sebetulnya mungkin bisa disampaikan ya Pak ya, saya sendiri ataupun pendengar semuanya yang belum tahu ya. Langkah-langkah step-stepnya itu apa yang harus ditempuh untuk menuju sertifikasi halal ini Pak Sulistyo? Langkah-langkahnya untuk UMKM itu juga bisa mengajukan pengajuan begitu ke LPH gitu. Kemudian dalam prosesnya dalam pengajuan itu bisa didampingi oleh seorang PPH. Kebetulan di UNS sendiri, di Halal Center UNS sudah melakukan pelatihan terhadap tenaga PPLH itu sendiri, tenaga PPH itu sendiri. Kemudian melakukan pendampingan di sana untuk melakukan pengajuan ke LPH terkait produknya yang diajukan secara self-declare, dan kemudian nanti akan dilakukan verifikasi auditor begitu sama auditor halal begitu, dan jika dinyatakan layak akan diterbitkan sertifikat halal semacam itu ya, yang saya tahu gitu ya. Jadi, atau untuk lebih lanjutnya masyarakat ya secara luas atau UMKM itu bisa datang ke Halal Center UNS untuk berkonsultasi semacam itu. Nanti di situ ada pelayanan untuk menerima konsultasi terkait sertifikasi halal. Halal Center UNS, bentar, ini jadi menerima konsultasi ya untuk Anda. Ya. Ini ke apa alamatnya, di mana atau teleponnya bisa disampaikan, silakan. Alamatnya Halal Center UNS itu bisa menghubungi sekretarisnya. Jadi saya sampaikan aja nomor telepon sekretarisnya 081 ya 227 421 98 ya. Itu dengan Dr. Khairul Anam bisa beliau yang mengkoordinasikan di sana selaku sekretaris begitu. Ya. Oh, ini Pak Khairul Anam ya namanya. Ya, namanya Pak Khairul Anam. Bagi Anda yang ingin menempuh sertifikasi halal ya, utamanya mungkin yang UMKM. Itu kalau kantornya di gedung LPPM UNS lantai 2. Bentar, LPPM UNS lantai 2. Ada di situ ada ruang pusat studi halal gitu. Oh gitu ya. Baik, saya catat ini. Kita silakan ya, pendengar bisa menuju ke gedung LPPM UNS lantai 2 di ruang pusat studi halal ya. Atau Anda juga bisa hubungi di 081 227 421 98. Nanti bisa konsultasi di situ atau janjian gitu ya Pak Sulistyo ya. Kalau dari sisi biaya itu sebetulnya bagaimana sih Pak kalau untuk sertifikasi halal ini? Kalau biaya, setahu saya yang saya declare kemarin yang program itu masih gratis begitu dari program LPH itu. Tetapi ini gelombang yang pertama itu sudah tutup dan nunggu dibuka lagi begitu. Jadi nanti bisa lebih jelasnya ke Halal Center tadi, ke pusat studi halal tadi untuk
melakukan atau bisa melakukan pemantauan lewat web LPH sendiri begitu. Ya. Jadi bagi pelaku usaha kuliner ya utamanya ya bisa menempuh ini. Nanti ada sertifikat halal dari yang mengeluarkan ini dari MUI ya. MUI begitu ya. Jadi tidak serta-merta kita punya warung kemudian ditulisi halal sendiri gitu, bagaimana itu? Ya, tidak bisa nanti. Tidak bisa, itu nanti malah bisa kena itu kalau ada mungkin ada yang malah kan nggak bisa kalau ditulis sendiri. Jadi harus mengajukan ke program ke BPPH itu, itu dengan self declare itu nanti masih ada program gratis gitu. Mungkin sebelum 2024 diberlakukan Oktober itu mungkin masih ada proses gratis ini. Jadi masyarakat bisa rame-rame mulai melakukan pendaftaran semacam itu atau diskusi ke ke Pusat Halal Center UNS, kemudian nanti bagaimana mendapatkan sertifikat dari BPJPH begitu seperti apa, terus pola pendampingan seperti apa, begitu bisa lakukan begitu, sehingga nanti terkait 2024 Oktober diberlakukan itu sudah tidak kaget lagi, tidak serta-merta nanti ditulisi warung soto halal, itu nggak bisa itu. Bisa jadi nanti karena ini sudah amanat undang-undang, bisa jadi nanti kalau tidak ada sertifikat itu ditutup oleh pihak berwenang itu karena tidak mencantumkan sertifikat halal dari BPJPH tadi gitu. Ya. Dan itu membantu bagi kita untuk customer ataupun pembeli ya, lebih tahu, lebih paham mana yang sudah mendapatkan sertifikasi halal tentunya. Iya. Kalau pendampingan dari UNS sendiri bagaimana Pak? Ini kan tentu masyarakat bertanya-tanya juga nanti, wah pendampingan juga nanti biayanya berapa, hitungannya gimana, itu bagaimana itu Pak? Kita pendampingannya gratis begitu Pak, karena dari PPH pendamping halal tadi itu nanti dapatnya dari BPJPH begitu, jadi masih gratis. Dan ini ada program dari BPJPH itu terkait dengan self declare, itu ada target 1 juta sertifikat halal secara self declare pengakuan begitu. Jadi ini masih kesempatan ditarget mudah-mudahan 1 juta itu terpenuhi dan nanti baru gelombang berikutnya begitu. Jadi ini masih banyak peluang gitu. Silakan Bapak Ibu semuanya, masyarakat yang punya UMKM ini produk makanan atau olahan yang perlu disertifikasi halal itu bisa segera diajukan itu dengan program self-declare ini. Betul. Dan kalau sudah mendapatkan sertifikat halal ini, apakah berlaku untuk selamanya atau ada masa berlakunya ini Pak Sulistyo? Tentunya tidak selamanya. Jadi nanti ada masa berlaku tertentu dan dilakukan audit kembali begitu. Nanti kalau selamanya nanti ternyata di tengah jalan itu ada pergantian bahan baku itu kan juga ini pun juga jadi catatan. Jadi selama ini bahan baku dipasang dari mana dan setelah dilakukan self declare itu bahan bakunya dilakukan pergantian tetapi tidak tertelusurnya tidak jelas, ini juga harus dilakukan perubahan kembali gitu. Jadi sertifikat ini berlakunya selama 4 tahun gitu. Berapa tahun? Dari UNS itu berapa tahun? 4 tahun. Berapa? 4 tahun ya. Ya. Sedangkan pendampingan dari Pusat Studi Halal UNS itu gratis karena pendamping halal itu sendiri sudah mendapatkan honor langsung dari BPJPH gitu. Ya, baik. Jadi dari masyarakat gratis. Silakan ini dimanfaatkan dari UNS ini ya. Dedikasikan untuk masyarakat ini Kota Solo dan sekitarnya yang ingin konsultasi, ingin pendampingan di mana tadi gedung LPPM UNS lantai 2 nanti di ruang Pusat Studi Halal, atau Anda bisa WA di 081227421998 ya. Bisa kontak dulu, bisa tanya-tanya dulu. Pak Sulistyo ya, selain penyembelihan Halal Research Center ini
membidangi apa saja Bapak ini? Maksudnya Ya. membidangi yang Ya, mungkin aktivitas dari Pak Sulistyo sendiri sekarang ini tadi yang di mana, termasuk di antara yang juru sembelih halal tadi ya? ya saya sembelih halal. Jadi saya sebagai juleha juru sembelih halal itu ya Apa namanya tadi? Juleha. juleha juru sembelih halal. Jadi namanya Juleha. Juru sembelih halal. Ini juleha, tapi laki-laki ini Mas. ini khusus Boyolali atau Semua, jadi namanya itu memang juru sembelih halal itu disingkatnya juleha. dari pemerintah, dari pusat gitu emangnya ya? Ya. Jadi kalau dari juleha yang berjenggot, juleha yang edgy, juleha yang kejam karena melakukan pembunuhan pada hewan itu. Ya, baik, kita tarik ulur atau tarik ke belakang Pak Sulistyo ya, yang patut kita perhatikan sebelum penyembelihan utamanya hewan kurban ini ya Pak Sulistyo ya. Apa yang harus kita perhatikan ketika merawat memelihara hewan kurban biar nanti mendapatkan daging ataupun hasil yang maksimal kaitannya untuk hewan kurban ini? Asupannya seperti apa ataupun kondisivitas tempatnya seperti apa yang diperhatikan Pak Sulistyo? Jadi pertama untuk di penampungan begitu ya, penampungan itu sebelum disembelih itu penyembelihan itu paling tidak ternaknya sapi atau kambing itu dikondisikan di lingkungan di situ sekitar ya paling enggak 12 jam lah dikondisikan gitu biar adaptasi dengan lingkungan. Terus tempat penampungannya yang teduh begitu. Juga kalau bisa tidak terlalu ramai, tidak terlalu berlalang untuk masyarakat begitu, sehingga ternak itu akan terasa nyaman begitu, dikondisikan seperti itu. Dan nanti selanjutnya di tempat penyembelihan juga janganlah terlalu banyak personal di situ. Saya kira 3-5 orang cukup, sehingga kalau kebanyakan kenapa ini? Kalau kebanyakan kenapa efeknya ini? Kalau terlalu banyak kan ternak itu sendiri atau sapi sendiri kan menjadi lebih stres begitu ya. Jadi cukup 3-5 orang sebenarnya cukup. Nanti untuk melakukan perobohan sampai penyembelihan itu sendiri begitu. Jadi harus dikondisikan seperti itu biar proses ternaknya itu juga nyaman, juga proses perobohan juga nyaman. Nanti hasil sembelihan juga bisa lebih toyib begitu tentunya. Karena kasih sayang ini kalau diberikan juga nanti hasilnya maksimal ya. Hasilnya maksimal. Saya memperhatikan di peternakan hewan susu perah tapi di luar negeri ini ya. Jadi sapi di suatu hari diberi kesempatan untuk keluar kandang, merumput di pekarangan yang sudah dibatasi di pagar, jadi mereka bisa lebih leluasa. Begitu memperhatikannya mereka aja seperti itu ya, dengan psikologisnya sapi. Jangan malah karena belum pernah ada sapi atau belum ada di tempat itu terus dipakai main-main, itu nanti stres begitu. Kalau dalam penampungan seperti itu biasanya rawan penyakit apa dan bagaimana mengatasinya ini Pak Sulistyo? Terkait dengan penyakit, nah tentunya itu kan 1 hari sebelum proses penyembelihan baru diturunkan. Ya, penyakit relatif aman gitu. Yang penting tempatnya itu bersih, nyaman, seperti itu, semacam itu. Dan kalau melihat ternaknya sakit dan tidaknya itu proses di kandang di awal begitu sebelum dibawa ke tempat itu kan pas mau belanja itu kan dilihat dulu ternaknya sakit atau tidak, terus itu kan bisa diamati dari situ Pak, sudah memenuhi syarat belum begitu, sehingga kalau sudah memenuhi syarat dan nanti prosesnya selesai dan dibawa ke tempat penyembelihan yang nanti penampungan tadi sudah juga aman begitu. Saya kira seperti itu Pak. Baik, luar biasa. Yang jadi catatan ini Pak, harus diperhatikan di tempat penampungan tadi. Kadang
pengantarnya itu pakai truk atau pakai kendaraan. Itu kan ini proses penurunan juga sangat menentukan ini. Jadi iya. proses penurunan kadang tidak diperhatikan. Sapi dibiarkan lompat dari truk atau dari kendaraan L300. Rawan cedera ya itu ya. Itu rawan cedera karena begini, kalau sapi itu bobotnya misal 600 kilo, kalau turun dari truk itu ternyata melompat, kakinya itu menahan beban 2 kali lipatnya, jadi bisa 1.200 kilo. Oh iya. Dan ini rawan cedera, bisa pulang dan sebagainya. Nah ini cukup berbahaya dan perlu diantisipasi. Dibuatkan tangga menurun. Ya, bagi panitia korban atau takmir masjid, sediakanlah tangga biar turunnya juga nyaman, tidak terlalu stres, kemudian sudah dikondisikan lebih baik. Nah, ini awal stres bisa dari proses turunnya tadi. Jadi nanti juga akan menghasilkan sembilan yang baik, daging yang baik, kita bisa berkorban dengan secara maksimal tentunya, dengan sangat baik sekali dari proses awal belinya, dari proses penampungan, penyembelihan, semua baik, tentunya bisa maksimal ibadah kita begitu. Baik, ini wujud ikhtiar kita ya agar semuanya bisa berjalan sesuai syariat yang dituntunkan. Baik ya, luar biasa, ada banyak ilmu yang bisa kita catat hari ini Pak Sulistyo. Terima kasih waktunya. Mungkin di penghujung ini ada yang ingin ditegaskan sekali lagi Pak Sulistyo, silakan. Jadi kepada masyarakat umumnya, UMKM menghadapi halal, undang-undang halal yang diberlakukan Oktober 2024 begitu, persiapkanlah dari sekarang, dan kalau masih ada kebingungan bisa datang ke pusat studi halal UNS tadi di LPPM lantai 2 untuk berdiskusi bisa, dan kita di sana gratis begitu. Dan untuk menjelang Idul Kurban ini, bagi masyarakat terutama panitia kurban dan takmir masjid, silahkan dilakukan dengan sebaiknya persiapan, mulai dari pemilihan hewan kurban yang sesuai seperti apa, kemudian proses penampungan dan proses penyembelihannya yang tentunya titik-titik kritis kehalalan tadi harus dipahami. Jangan sampai yang penting disembelih, dipotong, diguliti dan dibagikan, tetapi ternyata ada satu titik di situ yang titik kritis kehalalan itu yang terlewatkan sehingga menyebabkan sembelihan tidak halal gitu. Dan kalau pengen lebih jelas bisa mengundang kami tim Juleha begitu, baik di pusat studi halal UNS atau bisa di daerah masing-masing, karena di setiap kabupaten kota di Solo Raya ini sudah ada pengurus juru sembelih halal, jadi bisa berkolaborasi di sana, melakukan pelatihan di sana, sehingga nanti hasil ibadah kurban kita bisa maksimal, sehingga kita bisa lebih mendapatkan keberkahan yang lebih maksimal. Tentunya begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat luas ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak petunjuknya di kesempatan siang hari terkait bagaimana merawat, memelihara hewan, kemudian menyembelihnya agar semuanya mendapatkan hasil yang maksimal dan tentu sesuai apa yang disyariatkan. Terima kasih ya Pak Sulistyo waktunya, dan insya Allah kita bersua di lain kesempatan. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tentunya, ada banyak-banyak hal yang harus kita perhatikan ya. Dari cara hewan turun dari truk sampai ke tanah itu juga harus kita perhatikan agar tidak cedera hewannya, karena membawa beban yang cukup berat hewannya. Dan tadi sudah banyak hal yang menjadikan perhatian di kita semuanya ya. Dan nantikan Nutrisi Keluarga hadir setiap hari Jumat dan Sabtu ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat di Persada FM. Saya Aldi Rahman harus pamit undur pendengar. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Saya Aldi Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio